Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Para jamaah kang kula hormati, langkung rumiyin monggo kita sareng-sareng masakan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Karanten kampun kathah tantang sangat nikmat ingkang dipun paringaken dumateng kita sedaya. Langkung-langkung inggih menika nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat ugi nikmat sempat. Pramila menika monggo kita sareng-sareng pun waleh anggenipun syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Perjamaah yang kula hormati, keranten kajian kitab Janaiz niki sampun rampung nggih. Maka kita sakniki terlihat karena yang amalia yaumiyah yang paling kathah niku salat. Nah, maka kita ambil tadi ben semerap piyambak-piyambak monggo kita masuk ke dalam kitabus shalah dengan tingali kitabus shalah. Ampun. Sampun panggih awal-awal lah niku mantun kita butuh haro gitu kitabus shalah. Nah, mantun kita butuh haro kitabus shalah. Baru mangke kitabus janazah berarti sadereng. Di bab yang pertama bab mawaqitus shalah. Salat riyen Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk bab ingkang pertama kitabus shalah niki dikumpulaken dalam kitab Kitabus Shalah. Kemudian para jamaah yang kula hormati, begitu pentingnya ya. Kenapa kemudian sholat itu dimasukkan bab tersendiri setelah toharoh dan sebelum kitabuz janaiz. Sampai-sampai sarah kitab yang saya bawa ini Syekh Shalih Utsaimin ia mengatakan, jadi kami membahas tentang sholat ini sudah tidak diragukan lagi begitu lebih utamanya dan lebih kuatnya tentang rukun-rukun Islam setelah syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mengapa? Alasan beliau yang pertama, anna Allah ta'ala faraduha ala nabi sallallahu alaihi wasallam biduni wasiyah buduni wasitoh. Masya Allah. Jadi ternyata alasannya kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biduni wasitoh, tanpa ada perantara.
Jadi langsung Allah Subhanahu wa taala yang manggilnya. Wala na'lamu syai'an fardun ala Rasul sallallahu alaihi wasallam bila wasita illa sholawat. Dan tidak kami mengetahui suatu syariat apapun ya, yang langsung Allah fardukan kepada Nabi tanpa ada perantara apapun illa sholawat, kecuali sholat. Penting ya, kecuali sholat mereka. Bisa sholat wajib, bisa sholat sunnah. Kemudian yang kedua, Anallah ta'ala farada fi a'lal makani wa shalla alaihi fasyar. Begitu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat ini karena begitu mulianya, paling tingginya kedudukan sholat yang sampai kepada manusia, sehingga Rasulullah SAW harus sampai kemudian naik dengan peristiwa Isra Mi'raj. Sampai Nabi naik ke langit yang nomor 7 bisa ma isabi'ah, sampai langit yang ke-7. Masya Allah. Ini cuma peristiwanya peristiwa sholat. Cuman kadang-kadang ngapunten, kita ini sholat wis pirang-pirang tahun, nek khusyuk asik belajar. Gitu. Jadi bukan berarti sing ngomong ngatas ngatain itu udah sholat tele khusyuk ya dibanding saya, boten mesti. Makanya istilah khusyuk itu masya Allah wangel. Makanya khusyuk ora khusyuk ya tetap sholat mawon. Wah, aku kena sholat gak khusyuk, aku gak sholat nih, boten ngoten. Ya tetap sholat, gak khusyuk ya di khusyuk nih bicarane. Tapi insya Allah mangke dan jangan berusaha khusyuk nih, kenapa? Insya Allah mangke digampangke oleh Allah untuk khusyuk. Yang penting nama khusyuk nama. Di antara yang pertama gimana paham apa yang dibaca. Nanti memahami ketika imam membaca surat dengan mirengakin tenanan, berngelamun, mali tilem. Artinya nambah sholat itu begitu. Dan bahkan banyak ya kedudukan sholat para ulama memberikan gambaran yang luar biasa. Jadi sholat itu seperti kayaknya kedudukan dalam tubuh kita seperti kepala. Saking penting. Tiang bahkan gak ada sikil sih urip. Wong rasa duwe tangan sih sakit urip. Tapi nek wong ora duwe ndas. Orang kalau sudah tidak punya kepala, sakit urip. Mana sakit? Nah, itu kedudukan sholat di dalam Islam sampai seperti itu. Nah, oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini monggo kita sareng-sareng masuk pada bab yang pertama, karena biasanya sholat itu pasti ada hubungannya dengan mawaqit, dengan waktu sholat. Kita lihat yang pertama, babul mawaqitus sholat, bab piro waktune sholat. Wa an Abdullah ibnu Amr, lan saking Abdullah bin Amr. Niku nek Abdullah bin Umar kali Amr kan podo Ustaz. Nah, bentene cuma nek Umar niku tanpa wau. Nek kalau ada waunya berarti Amr. Kemudian Amru. Nah Umar ya napa tanpa wau. Nah, ini berarti Umar maksudnya. Nek misalkan gundul bodoh-bodoh napa tulisan gundule. Wa an Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma anna nabiyya sa'tamani utawi Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Nabi. Kanjeng Nabi dawuh waktu duhuri. Nah niki penting nih. Utawi waktu duhur kapan niku? Ida zalatil syamsu nalikane wis lingsir opo asyamsu srengenge. Jadi waktu duhur iku ciri-cirine nek pun srengenge pun lingsir. Tapi saat niki wis kok ada waktu digital Ustaz. Ora pati penting misalnya. Pak lingsir pokoknya wis ngebel tit berarti waktu. Ayai.
Artinya apa? Kita melihat dari hadis ini, kita melihat seakan-akan kita hidup di zaman Nabi. Ngoten nggih. Dan jenenge jam niku saged telat. Listrik mati jenengan bingung. Iki kok gak muni-muni di waktu duhur jam 1. Artinya napa? Saged telat waktu niku. Jam niku saged telat, jam digital saged telat. Tapi nek srengenge bulan mboten saged telat. Nek datang bulan saged telat. Nek bulan mboten saged telat. Nah, mendung. Makanya ngesingan niku teng masjid-masjid tertentu, nggak tahu sekarang masih ada ndak masjid-masjid itu biasanya nggak ada pancet. Terus apa pancet? Halo? Wonten tengah jengi masjid itu enten ada apa kayak bat, nopo nggih kados tekel ngoten bunder, tengah enten posine lah. Dadi make dengan tingali bayang-bayangan ini nek wis pun sak manten bayangan sak manten berarti jam-jam ini pun saged ditinggal tanpa jam. Tanpa arloji, tanpa digital, dan dengan itu sudah bisa kelihatan. Nek mendung pripun, nah itu kan perkara mendung nih, tapi jelas lagi bisa dipakai. Nek mendung ya mau kira-kira mau orang ngerti. Zaman singen ngotot. Ciri-cirinya waktu duhur kembali ke hadis malih idza zalatis syamsu nalikane wis lingsir apa asyamsu srengenge zala an maudi yazulu zawalan maknanya adalah berpindah lingsir. Maknanya adalah bimakna biasanya kalimat zalat itu juga bisa bimakna malak condong. Saged anwasti sama ila janibil ghurub. Jadi mantun srengenge nek maksud tengah-tengah persis kan mboten angsal salat. Jadi kapan mulai ketika pun mulai geser ke arah ghurub ke arah barat berarti sudah campur ke arah barat ya geser ke dik berarti pun mulai masuk waktu duhur. Nek pas kencang tengah-tengah Jumatan nih buat kegiatan masjid. Mata nih, ini kemauan dibahas ya. Ini kemakai pembahasan sendiri. Jadi ingatan ya. Jadi ternyata kita harus pahami dulu hadis ini. Nanti perkara seperti apa nanti itu masalah sendiri kita bahas sendiri. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Wa kana dillur rajuli kataulihi malam yakhdur waktul asar. Wa kana lan ana apa dillur rajuli ayang-ayangane wong lanang. Terus ayang-ayangan bayangan ya. Kataulihi kaya dene dawane wong lanang. Dadi ayang-ayangane padha ambek dawane dukure ayang-ayangane wong-wonge padha ambek dukure ayang-ayangane padha. Malam yakhdur selagine durung teka apa waktul asri waktu salat asar. Jadi sampai kapan guys waktu duhur iku telas mulai lingsir sampai tumoko hampir waktu asar. Kapan niku? Ketika bayang-bayangan niku podo ambek benda ya. Berarti misalkan bondai sak menten. Nah, bayang-bayangan nih. Misalkan benda sak menten. Bayang-bayangan misalkan podo persis. Duhur persis podo. Lah ini berarti sudah mulai ya, Pak. Mulai waktu duhur habis. Tapi belum masuk waktu asar. Nanti kalau sudah lebih dari bayang-bayangannya baru mulai masuk waktu asar. Ora usah gawe jam. Cuma ndamel jenengan ngadeg mawon temen iku kira-kira dukure pira ya sakmene diukur piyambak wonten mawon pun gawe guthik tongkat kecil nah jenengan cek oh wis masuk waktu asar. Wonten mawon. Niki kudu semrap hati serius ngoten mangke praktek ngomong berarti praktekan piyambak ya. Ini yang untuk waktu duhur. Lah waktu asar pripun? Wa waktul asri malam tasfar selagine urung kuning
Maksudnya napa durung warna kuning apa asamsu srengenge. Dadi waktu asar niku ketika bayang-bayangannya ayang-ayangane benda niku luwih dawa dibanding bendae niku berarti pun masuk waktu asar. Walaupun nak pagi durung ada. Jadi pun nek ngoten masuk waktu asar. Sampai kapan? Sampai warna matahari kuning meh surup. Tapi durung surup niki nggih. Dereng surup tapi meh surup. Wa waktu sholatil maghrib kula cek riyen nggih kata-kata tasfar syams takunu safra inda qarbiha min huruf. Jadi ketika matahari itu warnanya kuningan, wasafra'ul launu damul khamra. Jadi apa warna kuning tapi yang hampir warnanya itu mirip-mirip ke merah-merah. Jadi hampir seperti darah merah-merah. Niku sampai pentak nih waktu asar. Sudah hampir masuk waktu maghrib. Wa waktu sholatil maghrib lan utai waktuna sholat maghrib malam yagib syafaq. Selagine gurung ilang opo asyafaku warna mega warna apa? Di syafaq yang dimaksud mereka adalah guna asyafaqul ahmar, warna mega warna merah. Walaupun memiliki kalimat syafaq ngoten mawon. Tapi maksudnya adalah di dalam lafaz hadis lain maksudnya adalah syafaqul ahmar. Mengapa? Karena bagiatu sya'a syamsu al-gharibah. Jadi ketika srengenge niku hampir ketika sudah mulai tenggelam, bekasih di tempat tenggelamnya matahari tadi kan enten pancarane warna itu kan masih ada. Warna kekuning-kuningan, ini kan baru patik ningali kita nih, mau ningali kabeh jam kabeh, ora patik mudeng ngoten. Jadi harus kita kembali ke alam nih, nanti kembali ke alam. Kita melihat bagaimana gejala-gejala alam itu ternyata ada luar biasa di sini. Sampai kapan niku? Ketika warna maga merah ini masih ada. Wa waktu sholatil isya lan utai waktuna sholat isya ila nisfil laili al ausati sampai tumeka tengah wengi kang pertama. Tengah wengi kang tengah-tengah. Maksudnya apa? Malam itu dibagi tiga toh. Sepertiga malam yang pertama, sepertiga malam yang al-ausat, sepertiga malam yang terakhir. Kira-kira nek di jam mawon pinten kira-kira? Nek sepertiga malam pertama nggih termasuk nyenengan salat qiyamul Ramadan atau biasanya disebut dengan salat tarawih, mantun isya. Niku berarti nyenengan salat termasuk salat apa? Salat lail, salat malam. Tapi kapan niku? Sepertiga malam yang pertama. Lah sepertiga malam yang kedua kapan ngenten-ngenten? Nah iki yang al-ausat. Al-aula, al-ausat di tengah-tengah. Kapan ngenten-ngenten? Ya kira-kira lamun di jam wonten ben. Nggih kira-kira mawon nggih, mboten persis mboten napa-napa ya. Kira-kira mulai jam 11 sampai ngantos jam setengah kali atau jam setunggal. Niku berarti napa? Jam tengah-tengah. Ini sepertiga malam yang tengah-tengah. Lah ada yang sepertiga malam yang terakhir. Misalkan jam setengah 2 atau jam 2 sampai hampir subuh. Itu sepertiga malam yang terakhir. Dan ini yang terbaik untuk sholat malam. Nah, sholat isya ada yang dari hadis ini sampai al-ausat. Nanti sepertiga malam tengah-tengah. Walaupun nanti ada hadis lain. Sampai kapan waktu isya itu? Sampai subuh. Nanti ada hadis lain. Kita lihat hadis itu. Wa waktu sholat subhi lan utawi waktune sholat subuh iku min tulu'il fajr saking metune melteke fajar. Malam tatlu syams lagine durung metu apa asyamsu srengenge.
Nah, niki waktu sholat subuh. Nanti akan ada pembahasan sendiri ya. Nanti ada sholat fajar itu ada dua, ada fajroni, ada fajar sotik, ada fajar katib. Mangke kita bahas. Ini kan kita bahas di sini dulu. Hadis ini rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walahulan kedua hadis ini min hadis Buraidah, dari hadis Buraidah fil asri dalam sholat asar. Wasyamsulan utawi sringenge iku baidaun, si putih. Naqiyatun tur bersih. Maksudnya apa? Arti masih sangat menyengat. Bahasa ngeten iki krawase nek pas ketiga ngeten iki. Dadi Maria Sar itu sering ngisi panas kentang-kentang kados. Ngeten iki. Itu tapi tetap sudah dikategorikan sebagai waktu asar mulai masuk. Amin hadis Abi Musa wa syamsu murtafi'atun, dan padahal saat dalam hadisnya Abi Musa ternyata matahari saat itu masih sangat tinggi. Maksudnya awal masuk waktu sholat asar. Para jamaah yang dihormati, dari hadis ini bisa ambil kesimpulan yang pertama. Fi bayanul awqatil ladzi ainaha Allah taala li ada'i shalawatil khams al maktubah. Di dalam hadis ini Allah menjelaskan waktu-waktu di mana Allah menetapkan untuk menunaikan sholat yang 5, yaitu sholat maktubah. Jadi ini bukan sholat sunnah, ya, sholat maktubah, yakni sholat yang wajib 5 waktu itu. Walaupun ada yang mengatakan sholat sunnah qobliyah subuh itu hukumnya ada yang mengatakan wajib. Alasannya kenapa? Karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Baik itu khadar maupun fil khadar maupun fis safar. Baik itu di rumah maupun Nabi dalam kondisi safar, niku nggak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh. Sehingga para ulama ada yang mengatakan wajib, tapi tetap mawon namanya sholat sunnah. Makanya Nabi mengatakan sholatul rak'ataini al khafifataini khairum minad dunya qabla subh qabla al fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ada dua rakaat yang ringan dilakukan. Kenapa kok ringan? Karena di rakaat pertama maca napa? Al-Fatihah, Al-Fatihah napa? Qul ya ayyuhal kafirun, kan enteng. Kemudian di rakaat kedua setelah Fatihah maca Qul huwallahu ahad. Ini namanya rakaataini khafifataini. Mboten enten salat ngoten mboten enten selain salat itu. Maka di salat Nabi biasanya ya mboten enten sing enteng. Abot-abot kabeh. Nanti salat Nabi itu rata-rata semua berat semua. Enteng. Gini gua nek mboten salat rakaataini khafifataini sebelum subuh atau sholat iftitah menjelang sholat malam 2 rakaat itu tak mau enteng. Lainnya buatan sing enteng abot ya. Artinya niku suratnya nggih rada dawa-dawa sithik ngoten. Mboten gak nemen-nemen dawa. Nah, termasuk ini apa kelebihannya kata Nabi, khairun luwi apik minad dunya wa ma fiha. Luwi apik dibanding dunya saisine. Masya Allah, dunia saya sini kenten apa mawon. Iku sih luwe apik jenengan sholat sadurunge bar Bapak kriatan niku. Bar niku langsung jenengan sholat 2 rakaat. Masya Allah. Luwe apik dibanding dunia saya sini. Niku nek paham. Tapi rata-rata nggih lolos. Lolos biasanya. Monggo-monggo disempat-sempatke, disempat-sempataken menawi jenengan saged monggo disempataken. Nek saya cuma 2 rakaat mon surat yang dibaca nggih enteng, tapi ternyata saya cep abot. Nek mboten biasa. Dalam kalian masjid dulu masuk. Oh nggih monggo tahiyatul masjid dulu silakan. Yang penting nek tahiyatul keutamaan tahiyatul masjid kalau tangan apa saleh rakaataini khafifataini seluwih saya niki lamun jenengan enggak ada wektal sing kathah monggo.
Amin wah balik wah bakri kaya wis siap-siap ya. Nah bener. Walaupun usaha sholat dikomati oleh bakri. Dan kalau sudah dikomati kata Nabi tidak ada sholat apapun kecuali sholat wajib yang ditunaikan. Jenengan tengah-tengah. Wis ya itu menyenang patalakan. Mau tengah di sini. Nggak boleh. Berarti insya Allah tapi bukan tidak ganggu, tapi tetap insya Allah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu urusan Allah pun buatan kita. Yang penting kita melakukan sholat sunnah. Nah, kemudian yang kedua, hikmah dari hadis ini, inna salawatil khams la tasikhu illa bihadil awqatil muhaddidatin. Jadi sesungguhnya sholat 5 waktu dari sekian banyak sholat itu la tasikhu, tidak akan sah sholatnya illa bihadil awqat, kecuali dengan mengetahui waktu-waktu itu. Artinya jangan sholat ke angger, harus sesuai dengan waktunya. Makanya di dalam Al-Quran napa nih kok? Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Makanya teng jam digitale Al-Fatah nih kok mauquta. Kenapa? Karena memang disuaikan dengan seakan-akan menjadi bagian dari waktu sholat kita. Mauquta apa ini? Bahkan di dalam ayat yang lain apa itu ya? Oke, aqimus shalah, inna sholata kanat laras di surat An-Nisa ayat 103. Kemudian para jamaah yang kula hormati, di dalam hadis yang ini, dalam hadis yang lain ya, ada ini. Kemudian kalau sholat asar bagaimana Ustaz? Makanya sholat asar itu sampai Nabi ada hadis tersendiri. Padahal sholat asar ya gak oleh ditinggalkan. Sholat duhur nggih mboten asar ditinggalkan. Sholat asar nggih, sholat maghrib nggih mboten asar, sholat subuh nggih mboten asar. Tapi untuk khusus sholat asar, makanya Nabi SAW dalam Al-Quran itu ada ayatnya sendiri. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Khusus ayat ini, khusus asar. Hafidhu ala sholawat, jagalah oleh kamu sholawat, semua sholat. Ini terbagi jamaah, sholawat, jamaah seluruh sholat. Wassolatil wusta, di sini mufrad. Mari nyebut jamaah, di sini mufrad. Wassolatil wusta, dan sholat pertengahan. Di dalam al-Fatihah hadis-hadis yang lain, maksudnya apa ini? Sholatul asar. Saya itu sholat asar. Enten kalimat jamaah kemudian disebut pertengahan, disebut mufrad. Ini dalam bahasa kaidahnya apa, kaidah bahasa ada yang namanya atful khas alal am, bermakna al aula. Jadi kalau ada wawunya wawu atof ya, setelah disebutkan jamak semua sholat kemudian khusus, menunjukkan yang khusus ini adalah lebih utama. Jagalah oleh kalian semua sholat lebih khusus, lebih sholat asar. Ini khusus Pak sholat asar. Sampai Nabi SAW bersabda begini. Wakala Nabi SAW rawahu al-Bukhari an Buraidah, dan Nabi SAW qala man fatatahu sholatal asar habita amalu. Masya Allah. Nabi SAW bersabda ngeten, sapa sing telat, maksudnya mboten sholat asar krendan, wis mboten cepat. Bakal kabita amalu, monggo amalan sedina iku lebur kecan amalan sanjenengan sing apik hapus semua. Masya Allah. Iki gara-gara sholat asar. Tapi nek sholat lain mboten enten, khusus asar. Makanya ada ayat tadi hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Kenapa? Karena memang sholat asar itu luar biasanya keutamaannya, dijaga betul. Tadi nek asar bahasa rada beda. Kalau tinggalin teng Al-Fatah ngoten nek mak dhuwur lumayan. Nek asar itu benten. Karena memang lagi laya-laya rada napa nggih mati kesel-keselin, nah pun raose benten. Kemudian yang ketiga, keutamaan apa fadilah atau faedah dari hadis ini,
Inna waqta salatul duhur idza zalat asy-syamsu illa yusira dilqsai'in. Jadi yang namanya waktu duhur itu adalah ketika matahari mulai lingsir dan sampai kapan? Sampai bayang-bayang benda sama dengan panjang bendanya. Niku baru nanti sholat duhur mentek pun melas hampir asar. Iya pertama. Hampir masuk asar. Kemudian yang keempat, inna waktu sholat asar man intiha waktu duhur. Jadi waktu asar itu ketika habisnya waktu duhur. Wayam tamita waktu mukhtar madati samsu bayda'u naqiyun. Nanti kita para ulama ternyata di dalam menghadapi sholat ini ada waktu, ada 3 waktu. Yang pertama ada waktu namanya waktu yang afdol, lebih utama. Yang kedua ada waktu namanya waktu mukhayyar, waktu yang pilihan. Nah, katanya waktu pilihan. Jadi waktu-waktu pilihan itu ya seperti kayak misalkan jenengan sudah habis waktu afdolnya. Contoh, waktu dan masing-masing sholat itu waktunya beda-beda keutamaannya. Khusus untuk asar, afdolnya di awal waktu. Kalau duhur, afdolnya, halo? Ya bukan panas, bukan di awal waktu, tapi di akhir waktu duhur malah. Makanya ada hadis lain. Kanjeng Nabi kalau ada nih ya, cok se abridu se jano adem sih. Kanjeng Nabi kalau ada nama se salah se jano se adem sampai 3 kali. Ya sadano. Akhirnya Nabi menyeritakan Bilal untuk adzan, baru adzan. Ini khusus untuk waktu duhur. Nek asar mboten enten ngoten. Jenis beda waktu. Asar langsung yang lebih utama ya adalah di awal waktu. Maghrib di awal waktu. Isya di awal waktu dapat di akhir waktu. Akhir. Maka ada namanya istilahnya atama. Di waktu isya itu dulu paling afdol akhir. Cuma nyenengan di akhir bablas. Undi kalau yang toko balas. Bal-balan kabeh. Niki lah akhirnya maunya mengejar waktu afdol tapi ora oleh sing belas sing biasa ya ora oleh akhirnya. Kenapa? Karena wis niku wau 14 lolos. Inilah diantaranya hikmah-hikmahnya diantara mengetahui waktu-waktu itu. Mukhayyar namanya. Kemudian pada jamaah yang dimulai Allah Subhanahu Wa Taala untuk waktu sholat isya sampai kapan itu? Mulai kapan? Min ghayabi syafaqul akhmar, ketika hilangnya mega warna merah. Ngapunten. Jenengan nek biasanya mantun maghrib, mantun sholat jenengan ningali teng dhuwur ya, misalkan iki bagian apa? Mboten mega ya. Misalkan teng sawah atau ketinggal, nek mboten ketinggal. Jadi teng sawah ada mega warna bekas-bekas terbenamnya matahari kan enten bekas-bekas ini kayak warna merah. Selama warna merah itu masih enten, berarti waktu maghrib masih ada. Makin ini berubah, warna merah jangan perhatikan terus. Nanti bukan warna merah lagi, nanti akan jadi putih. Nah ini berarti sudah mulai masuk waktu isya. Sampai kapan? Ada yang mengatakan nisfil lail, sampai tengah malam. Wa jumhur ulama, tapi bagaimana pendapat para mayoritas ulama? Ala annahu waqtuha al-mukhtar, dan itu tapi itu waktu yang mukhtar ya, waktu yang terpilihan ya. Wa amma waqtul ada'i fa huwa mutamadun ila tulu'il fajr ats-tsaniyah. Dan kalau waktu sebenarnya waktu isya yang paling pilihan bukan afdal ya. Afdal tengah-tengah tadi, pertengahan malam yang afdal. Yang kalau pilihan sampai hampir masuk waktu subuh. Sampai hampir waktu subuh. Wa qala ba'dhum inna waqtaha yantahi ila nisfil lail wa huwa aqwa min khaythil dalil. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya habisnya waktu isya itu sampai tengah malam itu lebih kuat.
Tapi ada juga yang mendapat sampai matahari terbit. Nah, dia sampai maksudnya apa? Sampai waktu fajar. Kemudian yang terakhir, inna waqta salatus subh min tulu'il fajri tsani hatta tatlu syams. Adapun untuk waktu salat subuh ini ada dua cara yang kedua, yakni fajar shadiq namanya. Makanya nanti ada fajar yang pertama namanya fajar kadib. Saya pernah ngapunten, saya bikin ini pernah juga dialog ya, yang saat itu jamaah Nganjuk minta saya, Ustaz nanti jenengan loh, kok saya tuh Pak, yang lain aja, enggak apa Ustaz, jenengan antum aja. Ya wes, saya terpaksa menghadirinya. Yang saat itu yang menyampaikan adalah Ustaz Abu Hamzah, sekarang doktor beliaunya, namanya Ustaz Agus Hasan Basori LCMA MAG, berarti beliaunya termasuk editor majalah Kiblati Malang. Jadi beliau itu benar penelitiannya, ternyata misalkan seluruh Indonesia ini ada, ternyata itu sebenarnya terlalu apa ya, mestinya belum masuk waktu subuh tapi wong-wong wis ada. Jadi menurut Ustaz Abu Hamzah ini, Agus Basori ini, dia mengatakan waktu karena belum masuk waktu tuh subuh tapi kok wis adzan, akhirnya dianggap sholat subuh nih wong Indonesia gak sah. Kata beliau gitu. Saya berani, saya mohon untuk jangan saya sendiri. Saya minta gitu ke saat itu di Nganjuk. Oke Ustaz, saya mohon saya didampingi 2 orang. Oke siap. Satu dari Kemenang yang bagian yang khusus untuk memang masalah waktu ini. Mohon nanti dari pembicara dari Kemenang. Yang kedua dari Tarjih Muhammadiyah, saat itu saya mohon yang hadir adalah Ustadz Ali Mansur yang punya pondok YPP Kertosono saat itu. Oke Ustaz. Ternyata sampai di sana yang hadir cuma dari Kemenang dan saya. Wah udah, kita nggak punya data sama sekali. Sementara Ustadz Agus ini, Agus Hasan Basori ini punya data Pak. Jadi dia meneliti. Jadi sebelum subuh itu di Tanjung Kodok, di Jember, di mana-mana punya data. Nah, akhirnya saat itu di Muhammadiyah punya rame, dan akhirnya di Muhammadiyah pun dari Tarjih pun juga menyimpulkan dari musyawarah juga. Akhirnya Ustadz Zainuddin kapan hari ketemu dengan Ustadz Agus. Ustadz Agus, gimana Ustadz? Ayo kita dialog, kita diskusi tentang waktu subuh. Jangan antum Ustadz yang datang. Lu siapa? Jangan antum, langsung guru antum aja, Syekh Mamduh. Kenapa? Karena Ustadz Agus Hasan Basori yang dari Malang ini rujukannya adalah Syekh Mamduh, yang dia adalah guru Syekh di Mekah. Lah itu Pak Zainuddin, monggo jangan antum Ustadz, langsung Syekh Mamduh aja datangkan ke Indonesia. Saya siap untuk berdialog dengan beliau. Pak Zainuddin nantang begitu. Akhirnya Pak Ustadz Agus diam. Dan alhamdulillah di Muhammadiyah pun sampai sekarang juga demikian. Jadi menurut Ustadz Agus Hasan Basori ini, waktu adzan seluruh Indonesia itu dianggap tidak sah. Sahnya kapan Pak? 20 menit setelah itu baru ada. Tapi kemudian direvisi di Muhammadiyah tidak demikian. Ternyata cuma 8 menit. Gak sampai 20 menit. Jadi ternyata setelah dicek dan dianalisis ternyata gak sampai 20 menit. Cuma hanya sekitar 7 sampai 8 menit. Insya Allah sudah masuk, dan itu normal, wajar mawon gitu ya, nggak sampai berlebihan 20 menit. Padang banget 20 menit, padang banget. Karena menurut dia sudah teliti Pak, langsung nanti gitu. Tapi kemudian sempat ramai ya, dan itu di Nadiyin juga membantah, di Muhammadiyah juga membantah. Akhirnya sekarang udah nggak ada suara lagi. Kayaknya udah beda sudah. Tapi itu nggak maju di lomba jadi nggak nggak apa-apa. 8 menit nih. Gini kan sudah disetting ya, tapi sudah disetting kok waktunya agak terlambat sedikit untuk subuh itu agak terlambat, walaupun mungkin 2 menit 3 menit tapi lumayan cukup.
Nanti adanya selesai itu paling tidak sengaja apa 2 menit 3 menit hampir sudah 8 menit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah, kurang lebihnya maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.